Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para sesepuh, para habaib, wabil khusus Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hamid yang terhormat pembina PKPT Ibnu IPPNU Kampus Pendidikan Khitau Khidmah, yang terhormat Majelis Alumni PKPT Ibnu IPPNU Kampus Pendidikan Khitau Khidmah, yang kami hormati Ketua Ibnu dan Ketua IPPNU PKPT Ibnu IPPNU Kampus Pendidikan Khitau Khidmah, rekan-rekan kita, pengurus, anggota, serta semua tamu undangan yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat mengadakan acara pembukaan majelis Subhanul Waton PKPT Ibnu IPPNU Kampus Pendidikan Khitau Khidmah dalam keadaan lancar. Salawat serta salam semoga senantiasa terucapkan dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Alhamdulillah. Rekan dan rekanita hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami di sini sebagai muqassimul awqat akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Sambutan-sambutan menempati acara yang ketiga. Acara yang keempat, mau'idatul hasanah beserta doa. Acara yang kelima, penyerahan cindera mata. Sesi foto menempati acara yang keenam, dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Liridho ilah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan Zidni. Kepada rekan Zidni kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran menjadikan kita bertambah iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada rekan Fuaduddin. Kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wa masyayikh wa habaib, wabil khusus Habib Muhsin bin Ali Al-Hamid, yang saya hormati seluruh pembina PKPT Ibnu IPPNU Kampus Pendidikan Khitab wa Hikmah, yang saya hormati Ketua Ibnu dan IPPNU Kampus Pendidikan Khitab wa Hikmah, dan seluruh pengurus, anggota, dan para hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamat. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut mensukseskan acara ini. Wabil khusus Habib Muhsin yang telah bersedia menjadi mauhidah hasanah di acara ini, dan seluruh hadirin yang hadir dan mengikuti acara ini. Yang kedua, kami panitia mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekeliruan ataupun suatu keadaan yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya.
Yang terakhir, kami berharap dengan diselenggarakannya kegiatan pembukaan Majelis Subhanul Waton ini bisa menjadikan kita semua menjadi insan yang lebih baik. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan Fuad. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Ibnu kepada rekan Afif. Kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kawula hormati Al-Habib Muhsin, ingkang kawula hormati sedaya pembina PKPT Ibnu IPPNU Kampus Pendidikan Khidmah wal Khidmah, ingkang kawula hormati jajaran Majelis Alumni PKPT Ibnu IPPNU Kampus Pendidikan Khidmah wal Khidmah, yang saya hormati Ketua IPPNU PKPT Kampus Pendidikan Khidmah wal Khidmah, dan seluruh pengurus dan anggota PKPT Ibnu IPPNU Kampus Pendidikan Khidmah wal Khidmah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita dapat bermuajahah dalam kegiatan pembukaan Majelis Subhanul Waton, yang mana dengan ditandainya dengan pembukaan ini rutinan-rutinan dari organisasi kita PKPT Ibnu IPPNU Kampus Pendidikan Khidmah wal Khidmah telah dimulai. Jadi saya harap setelah diadakannya pembukaan majelis ini, rutinan-rutinan yang selama libur ini juga ikut libur, mulai hari ini bisa segera dimulai kembali. Yang kedua kalinya, saya selaku perwakilan dari teman-teman pengurus, alumni dan anggota PKPT Ibnu IPPNU Kampus Pendidikan Khidmah wal Khidmah, apabila dalam mempersiapkan acara mulai dari pagi tadi hingga sekarang banyak kesalahan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapannya untuk kedepannya, semoga acara seperti ini tetap bisa lestari, tetap bisa berjalan dalam kondisi apapun. Alhamdulillah, walaupun kita dalam kondisi pandemi Corona, kita tetap bisa mengadakan acara pembukaan majelis ini walaupun tidak
seperti acara-acara pembukaan majelis yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah suatu prestasi bagi kita semua untuk bisa tetap bertahan, bisa tetap eksis walaupun di dalam masa pandemi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan Afif kami sampaikan terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah Mau'idatul Hasanah beserta doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Habib. Kepada beliau kami haturkan. Tala'al badru 'alaina min sanadiyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina at-taubata wa harrama al-israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار وصفوة الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأبرار. أما بعد، فأوصي nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat sekalian, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan hidayahnya, berkat pertolongan dan kekuatan yang diberikan kepada kita pada pada saat yang mubarak ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembukaan majelis Syubabul Motor. Mudah-mudahan insyaallah ini menjadi pembukaan yang baik untuk kita. Maka ke depan insyaallah majelis ini tetap berlangsung, berjalan dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang terjadi kepada kita, tetap kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya nikmat ataupun bencana itu yang memberi satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat
pendapat para ulama, terutama al-arifun billah, ahlul ma'rifah billah, mereka mengatakan tidak ada bencana itu, tidak ada musibah. Semua yang datang dari Allah adalah nikmat. Itu apa ya? Menunjukkan kemantapan dan kekuatan iman mereka. Jadi mereka tidak menganggap ada bencana, tidak menganggap ada musibah. Semua dianggap nikmat. Semua dianggap anugerah. Kenapa? Mereka mengatakan karena yang memberi adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mun'im, Allah yang memberi kenikmatan. Adapun kita, ya, saya dan panjenengan ini, karena level kita, ya kan, karena memang level kita tidak sama dengan mereka, maka kita membagi. Kalau yang sesuai dengan nafsu, nah itu baru kita katakan nikmat, gitu kan? Ente makan, ada gulai, sate, apalagi roti Maria misalnya ya, wah ini nikmat ini ya, wah ini nikmat. Kenapa? Karena cocok dengan nafsu kita. Tapi sekarang coba kalau makanannya biasa-biasa, apa misalnya lecep, pecel, ya kan? Contoh saja ya. Tempe gosong, pasti kita menganggap apa itu? Loh, padahal itu nikmat apa enggak? Nikmat. Iya kan? Itu juga anugerah dari Allah. Kita nggak boleh merendahkan makanan, itu juga nikmat. Nah, jadi kita ini saja yang membeda-bedakan. Kalau sesuai dengan kita itu namanya nikmat, kalau tidak cocok itu namanya musibah. Masuk tempe gosong dibilang musibah? Ini musibah. Kenapa? Tempenya gosong. Kita saja yang membuat istilah itu. Kita yang membuat istilah ini musibah, ini bencana. Hakikatnya atau seharusnya ya, kita nggak boleh sedikit-sedikit mengatakan sahibul musibah. Sahibul musibah. Tidak perlu kita menyebut seperti itu. Allah yang memberi nikmat kepada kita begitu banyak. Allah yang memberikan anugerah begitu banyak kepada kita. Nah, baik. Kenapa saya memulai dengan keterangan tadi itu? Ini kaitannya dengan masalah yang kita hadapi sekarang. Pandemi corona ini. Oke. Kita tahu berita-berita, ya kan, di televisi, di media sosial menyebutkan sampai hari ini per tanggal ini yang meninggal sekian, ya kan, yang positif sekian. Itu menurut saya ini berita-berita seperti itu malah makin menakutkan gitu. Membuat orang akhirnya tambah takut. Padahal kalau kita melihat data yang lain, ini teman-teman ini kan mahasiswa ya. Jadi kita jadi warganet yang cerdas ya kan. Kita kalau lihat berita-berita di medsos atau di televisi, ternyata apa? Kalau objektif, kita objektif ini, orang yang meninggal karena penyakit TBC misalnya, itu menurut informasi setiap hari di Indonesia ini 300 orang meninggal karena penyakit TBC. Orang yang meninggal karena rusak paru-parunya, mungkin banyak sebab ya, termasuk rokok juga barangkali ya. Tapi teman-teman nggak ada yang rokok di sini ya? Iya, masuk di masjid rokokan. Sini tidak ada yang rokok ini ya. Itu 600 orang setiap hari di Indonesia ini yang meninggal karena rusak paru-parunya, termasuk akibat suka merokok, itu 600 orang. Tapi ini kan tidak diberitakan gitu. Ini kan tidak di update terus setiap hari. Ini loh meninggal setiap hari sekian, enggak ada.
Yang diberitakan sekarang hanya corona pertanggal sekian mati sekian, ini sekian, ini sekian. Kalau Anda mau lebih objektif lagi, perhatikan berapa banyak orang meninggal karena kecelakaan tiap hari. Ya enggak? Coba. Kita sering dengar berita kan, di tol Cipali tabrakan beruntun sekian meninggal. Itu yang di daerah situ saja, di tempat yang lain. Satu Indonesia ini mungkin ratusan orang meninggal tiap hari karena kecelakaan. Tapi kenapa tidak diberitakan? Kenapa tidak heboh? Paham ya maksudnya? Nah, jadi yang cerdas sebagai warganet, yang cerdas kita mengambil berita-berita dari medsos itu. Jangan kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini menyibukkan diri dengan masalah corona, tetapi akhirnya melupakan masalah yang lebih penting, masalah yang lebih utama. Jangan sampai gara-gara pandemi corona ini lalu kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak, atau ya saya tidak mengatakan banyak lah, ada beberapa masjid itu yang tidak mengadakan sholat Jumat. Ada kan? Karena pandemi tidak menjalankan sholat Jumat. Alasannya mereka mengatakan kita jaga diri. Anda jaga diri, oke. Tetapi ketika masjid Anda tutup, wahai takmir, akhirnya orang-orang bingung mau sholat di mana? Mau sholat di mana? Iya, kalau ada masjid di sebelah, yang mana mereka bisa. Tapi kalau masjidnya jauh, akhirnya satu kampung tidak menjalankan sholat Jumat. Bukan meremehkan. Tolong jangan salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Bukan meremehkan penyakit ya, bukan meremehkan pandemi yang ada sekarang, tetapi kita harus bijaksana. Kalau ngomongin masalah mati, sudah saya katakan penyebab selain corona banyak yang menyebabkan orang meninggal, beratus-ratus orang tiap hari meninggal. Tapi karena tidak diberitakan, maka seakan-akan tidak ada berita itu. Baik, sekarang saya mau tanya rekan-rekan, kira-kira sebelum corona rame-rame ini, ada orang meninggal apa tidak? Ada apa tidak? Banyak. Iya kan? Kalau Anda tidak percaya, tanya itu yang tukang gali kuburan sebelum corona. Takut, Mas, jawab apa Mas? Alhamdulillah, Bib, mau air jadi. Kan berarti ada saja orang yang meninggal gitu. Iya. Ini sebelum corona, kita nggak ngomongin corona dulu. Sebelum corona, orang meninggal tiap hari ada. Maka kalau bicara urusan mati, itu kehendaknya Allah. Itu adalah takdirnya Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu keyakinan kita ya. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Menjaga diri harus, ikhtiar harus, tawakal harus, berdoa juga harus. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Jangan depresi, stres, tidak bisa keluar rumah berbulan-bulan, bunuh diri. Ngapain? Ya, kayak anak-anak alay sekarang ini, ditolak sama pacarnya bunuh diri. Bahlul itu, ngerti bahlul ya? Apa perempuan cuma satu orang itu saja? Ya. Al-mu'min, tidak ada riwayat mengatakan al-mu'min la tuzahzi'uhul awasif, la tuzahzi'uhul awasif, yang artinya orang mukmin itu punya keyakinan yang tidak tergoyahkan gitu. Orang mukmin itu hatinya kuat. Mau ada apa, kayak mau ada apa ini misalnya topan, mau ada banjir, mau ada rintangan model apapun, al-mukmin kuat, tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Jadi kita mukmin, sampean mukmin, yang perempuan mukminah,
Mau ada corona, tidak ada corona, tetap iman kita, tetap kokoh. Itulah al-mu'min. Jadi maksud saya jangan terpengaruh. Ya, tetap waktunya ibadah, kita ibadah. Betul? Yang ada pekerjaan silakan bekerja. Oke, menjaga protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bentuk ikhtiar kita, silahkan. Tapi ingat, kewajiban kepada Allah jangan pernah ditinggalkan. Ada seorang sahabat, Anda tahu, sahabat ini ujiannya luar biasa. Dia satu keluarga, suami istri, punya baju cuma satu. Allah kasih dia ujian kefakiran yang sangat. Fakir itu kan di bawahnya miskin ya. Ini sudah fakir sangat. Bayangkan, suami istri punya baju satu. Kalau suaminya keluar sholat bersama Nabi, maka istrinya di belakang, maaf, telanjang. Nunggu suaminya pulang. Suaminya pulang, dibuka bajunya, dipakai istrinya untuk sholat. Ya begitulah kehidupan. Loh, ini kan ujian. Tapi apakah dengan ujian kemiskinan yang sedemikian rupa lalu menjadikan tidak sholat? Nah, tetap sholat, tetap ibadah kepada Allah. Itu yang saya bilang al-mu'min la tuzazihul awasif. Orang mukmin tidak terpengaruh. Mau miskin, mau kaya, mau ada corona, mau nggak ada corona, tetap ya sudah, itu kekuatan imannya. Itu sahabat. Saya tidak membayangkan bagaimana kalau kita ini suami istri punya baju cuma satu. Ya opo kira-kira. Alamat gak sholat ya kan? Oh ini kan uzur ini, terus langsung alim ya, langsung ahli fikih. Terus ditakwil dewe, ini kan darurat ini, kami tidak bisa keluar, berarti saya tidak usah sholat. Masa sholat kok mudok, masa terus begitu? Terus ngomong aja, mancene kepengin dah sholat, titik. Ini corona, orang tidak jumatan sebagian, tidak jumatan, alasannya takut corona. Kan ini darurat. Terus ngomong, memang saya males sholat Jumat. Kok angel? Cuma ketepaan karena ada corona, tepat. Malah bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan corona gak mari-mari ya. Enak, gak usah Jumat. Loh, memang nafsunya senang begitu. Bedakan dengan orang mukmin. Kita orang mukmin, bagaimanapun keadaannya kita ibadah kepada Allah. Kita sholat Jumat, kita berjamaah. Protokol kesehatan silakan dijalankan, tetapi jangan sampai mengalahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan, hadirin hadirat semuanya yang dirahmati Allah. Memang hidup di dunia ini ya begini. Hidup di dunia ini ya begini. Artinya apa? Ya begini dengan ujiannya, gitu loh. Kalau kita, saya dan Anda semuanya menginginkan hidup di dunia yang tidak pakai ujian, kepingin enak, ya, jadi apa ya? Kepinginnya tiap hari pokok makan, minum, ke kamar mandi, tidur, pokok enak terus. Tidak ada orang yang hasut, tidak ada orang yang iri, tidak ada yang membuli Anda, tidak ada orang yang mengganggu Anda. Bikin enak. Jawabannya adalah mustahil. Apa jawabannya? Mustahil. Dzaka muhalun. Itu adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Sampai kepingin enak terus, kepingin tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang ngerasani, tidak ada yang membuli Anda, tidak ada yang menyakiti Anda, salah tempat. Bukan di sini tempatnya. Kalau kepingin aman, tidak ada semua itu gangguan, di surga. Gini apa nih? Di surga, bukan di sini. Kalau di dunia pasti ada ujian, nggak bisa. Mau menolak bagaimana? Allah sendiri yang berfirman, Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal
mauta wal hayata liyabluwakum. Perhatikan ini kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu sudah firman Allah. Terus kamu ingin lepas, tidak mau ujian. Saya ingin enak terus ya Allah. Saya ingin bahagia terus ya Allah. Bukan di sini tempatnya, salah alamat kita. Di surga kalau tidak mau susah, di surga tidak ada ujian sama sekali. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita masuk surga? Bagaimana cara kita lulus kalau kita tidak menghadapi ujian? Paham maksud saya? Orang dikatakan lulus setelah apa? Setelah ujian dulu. Kalau ente tidak pernah ikut ujian, langsung ente moro-moro, ya apa? Alhamdulillah lulus. Lulus dari hukum. Lulus apa kamu ini? Ya lulus. Mana buktinya? Mau ente tidak ikut ujian kok. Ikut ujian tadi? Enggak, ya tidak bisa. Orang dikatakan lulus atau tidak setelah ikut ujian. Betul atau tidak? Ada ujian skripsi, ada ujian ini, ujian itu, baru ketahuan. Oh, saudara ini lulus, alhamdulillah. Karena sudah ada ujian. Nah, begitu kita hidup di dunia ini. Ini ujian Allah berikan kepada kita supaya Allah tahu ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling baik amalnya? Tetap kuat, tawakal, yakin kepada Allah, ataukah kita tumbang di tengah jalan, ataukah kita kalah dengan hawa nafsu? Allah ingin melihat ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk Allah menguji kalian. Nah, jadi termasuk ujian ini adalah corona ini, wabah, penyakit. Dan Anda harus tahu ya, insya Allah semuanya sudah tahu, yang namanya ujian wabah seperti ini tidak hanya terjadi sekarang. Sudah paham kan? Zaman Nabi SAW sudah terjadi. Zaman Sayyidina Umar pernah terjadi wabah taun, wabah penyakit terjadi. Ya, sampai ulama seperti Imam Ibnu Hajar mengarang kitab khusus tentang wabah taun tadi itu. Berarti ada gitu. Jangan kaget, jangan wah ini apa ya? Kok kita ini ada corona? Sudah beratus-ratus tahun yang lalu sudah ada wabah seperti ini. Bagian daripada kehidupan di dunia adalah adanya ujian. Baik. Ditambah lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saya bacakan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal thamarat minal aqwali wal anfusi was thamarat. Dan pasti, ini lamnya kan lam taukid ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu, paham. Wala nabluwannakum, pasti kami akan uji kalian. Nunnya juga nun taukid. Taqilah pakai tasdid. Wala nabluwannakum, pasti kami akan uji kalian bi syai'in minal khauf, dengan sedikit daripada rasa takut. Ya, sekarang ini ada nggak ini rasa takut ini? Ada. Kita mau salaman milih-milih kadang-kadang ya. Ya Mas ya. Sampai salaman nggak aku? Sudah salaman ya? Ada orang takut mau salaman. Ya mau salaman apa enggak ya? Sudah cuci tangan ini ya, salaman. Artinya ada kan rasa takut itu? Allah berfirman, kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, khawatir. Ya kan? Dulu kita ada corona ini ya supaya enak aja. Ada teman kita nonton flu titis menang biasa ya kan? Ada yang bersin biasa ya. Coba sekarang, ayo, ini agak flu, enggak, selamat kok ya. Kita dengan orang baik, terus buyar, iya kan? Wasif langsung buyar kafir, kayak opo gitu. Apakah orang flu itu pasti corona kan? Enggak, flu itu biasa.
Kita pagi subuh kalau dingin kadang-kadang flu ya kan. Tapi inilah rasa takut. Allah memberikan kepada kita takut. Ya. Orang di tes pakai apa itu? Yang tembaknya lo macam ini. Termogan ya. Begitu tes 40. Waduh, wes. Kalau perlu datangkan water cannon itu ya. Maksudnya untuk mendinginkan. Loh, orang kalau keliling, saya punya teman. Saya break sebentar ya. Saya punya teman panas-panas keliling karena ada hajatnya. Keliling terus ke satu bank. Dia mau stok bank. Satu bank lah. Di Malang ini. Begitu masuk dites. Loh, 39. Loh, Mas, kok panas ya? Kata teman saya, Pak Satpam, saya keliling Pak. Saya sepeda motoran, sudah keliling ini, ya pasti panas menjadi keliling. Sepeda motoran, ya kalau naik mobil pakai AC, adem. Saya panas karena apa ini? Cuaca, suhu. Oh ya, mari masuk. Dan terus ya apa? Masuk 39, tidak boleh masuk. Loh, memang cuacanya panas. Ya enggak? Mungkin kita kurung sarapan yang panas kok. Ini sarapan mau enggak ya? Bisa. Sudah sarapan belum? Makannya adem itu ya. Ayo enggak sarapan tak panas. Tapi maksudnya apa? Ada khawatir gitu loh. Takut. Kok 39? Kok ini apa? Kok panas ini? Padahal itu tidak apa-apa. Biasa aja. Allah memuji dengan sedikit rasa takut. Wajhu, rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kekurangan harta. Sekarang ini kan dampak dari corona ini kan agak menurun ekonomi agak menurun, pendapatan menurun sekali. Malah saya punya kawan kerja di pasar itu sekarang akhirnya dirubah ya. Jadi masuk sehari, tidak masuk 2 hari, nanti masuk lagi karena itu tadi kekurangan ekonomi, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan kekurangan buah. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wa basyiris sabirin. Tapi beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang apabila ditimpa suatu musibah, suatu bencana, termasuk dalam hal ini wabah corona ini, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Lanjut lagi ayat 157. Mereka lah kata Allah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala wa rahmah, dan mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Lalu bagaimana kita menyikapi pandemi corona yang ada sekarang? Ya sudah, ikut firman Allah tadi. Ikut firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang ada yang meninggal, ya memang waktunya meninggal gitu. Memang waktunya meninggal. Memang ketentuan Allah dia meninggal, ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba rekan-rekan ya, kekuatan mana yang bisa menolak? Saya mau tanya, kekuatan mana yang bisa menolak kalau Allah sudah berkehendak? Tidak ada. Saya contohkan. Ada tahu Ratu Inggris? Tahu Ratu Inggris, tahu ya? Ratu Elizabeth. Pernah ketemu belum? Oh, pernah lihat di TV. Tak kira ketemu salaman kamu ya. Oke, Ratu Inggris. Kira-kira Ratu Inggris itu makannya sembarangan apa enggak? Tidak mungkin dong. Tidak mungkin kan? Namanya ratu itu pasti diatur, gizinya diatur, makanannya dijaga. Tidak mungkin Ratu Inggris itu makan pecel, tidak mungkin ya. Tidak
ono ratu Inggris mangan pecel, ono. Apalagi tempe sing apa mangan? Tempe gosong apalagi. Makanannya dijaga, steril. Ya enggak terbuka kayak gini enggak ya. Ini kalau ratu Inggris enggak dimakan ya sama ratu Inggris. Ngerti? Ambil apa? Bukan anu lagi apa namanya nih? Ya, bukan biasanya pakai apa? Garpu. Ini enggak ini apa? Tusuk gigi. Loh, kalau saya enggak apa-apa, tetap tak makan sama saya. Tapi kalau Ratu Elizabeth, Hakiro, artinya penjagaannya istimewa. Betul nggak? Dijaga semuanya. Punya dokter pribadi, punya pokoknya pasti dijaga. Tapi faktanya mengatakan Ratu Inggris Elizabeth tadi terkena corona, positif corona. Kita kan jadi tanya, dari mana? Dari mana? Ratu Inggris dijaga sama penjagaan yang sangat ketat. Lah kok bisa kena corona? Positif. Coba, kekuatan mana yang bisa menolak Allah Subhanahu wa taala kalau Allah taala mau? Paham ya? Merenung. Sementara Anda kalau lihat orang gila yang di pinggir jalan, gak waras lah. Pernah mandi mana orang gila itu? Ya lek mandi gak gila namanya. Gak pernah mandi, kadang gak pakai baju. Makanya dari tempat sampah sampai detik ini tidak pernah kita mendengar berita orang gila positif COVID-19. Tidak. Awalnya tekel-tekel kadang dia. Ya kan? Loh, ini kita ajak. Ayo berpikir. Artinya semuanya Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. Kalau Allah bilang kena, kena. Allah bilang tidak kena, tidak. Wow. Betul? Allah Ta'ala yang menentukan. Nah, jadi menghadapi ini semua wis tenang mo gitu loh. Tenang. Sudah, jangan panik, bingung, stres. Saya beberapa minggu yang lalu ada orang datang ke rumah saya. Ini betul itu. Orang dari ya satu daerah di Malang itu. Dia bilang apa? Habib, saya ini hampir tidak keluar rumah 2 bulan. Gara-gara corona ini takut saya. Sampai mau stres saya, Beb. Sampai sini depresi, orang mulai gak metu. Saya bilang, udah sampai penyakit digolek dewe. Kok suwe-suwe sampai gak mati kena corona, mati gara-gara stres, mati depresi kamu. Keluar sudah, kenapa? Oke, tetap jaga kesehatan, pakai protokol, tapi keluar, jangan terlalu takut. Paham ya? Kadang-kadang kita takut dengan yang kecil, tapi gak takut dengan Allah yang Maha Besar. Kita takut dengan yang tak kasat mata, takut dengan yang tak tampak oleh mata, tapi gak takut kepada Allah yang Maha Besar. Bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Allah yang menentukan, Allah yang memastikan. Ya, kalau memang takdirnya meninggal, ya memang takdirnya meninggal. Buktinya apa? Anda lihat banyak orang yang katanya positif COVID-nya bisa sembuh, ya kan? Enggak, iya enggak? Iya kan, sembuh sekian ribu orang. Lo berarti bisa. Allah menentukan ini orang tidak meninggal karena corona, sembuh. Tapi kalau Allah menentukan meninggal, kadang-kadang habis makan kue meninggal. Kalau Allah menentukan. Jadi sekali lagi menghadapi ini semua jangan terlalu panik, jangan terlalu takut, tetap tenang, tetap waspada. Dan juga ini untuk peringatan kita semua ya, apalagi zaman medsos seperti ini sekarang, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya dengan berita-berita ini. Khawatirnya karena berita hoax ya, hoax. Orang gampang percaya. Oh ini apa? Anu sekian, begini. Ini katanya zona apa? Bukan merah, bukan hitam. Ya, hitam ke biru-biruan. Itu kalau bahasa Maduranya bungo. Tidak tahu daerah Madura, Madura ya? Ada Madura nggak ini? Tidak ada.
hitam kebiru-biruan. Waduh, teman. Orang dibikin takut. Kadang-kadang ternyata beritanya nggak seperti itu hakikatnya. Jadi jangan suka percaya dengan berita-berita hoax. Cari kebenarannya, cari sumbernya yang benar. Kemudian juga tetap kita menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan. Ini teman-teman mahasiswa ini karena Anda aktivitasnya kan lumayan ya. Sering keluar mungkin atau ada yang lain, maka kesehatan harus dijaga. Ini saran saya ya, kalau Anda mau pakai silahkan, bagus itu saran saya. Anda jangan pernah meninggalkan minum habbatus sauda. Ini juga buat pemirsa ini nanti yang menonton ini, minum habbatus sauda. Tahu habbatus sauda? Cinta hitam. Sekarang sudah ada kapsulnya, dijual banyak di toko-toko herbal itu banyak. Habbatus sauda itu ada yang 3 in 1 ya, jadi ada habbatus saudanya, iya, ada propolisnya, ada apa lagi satunya itu minyak zaitun. Loh, kok Habib tahu? Karena saya jualannya, promosi sekalian. Saya punya toko dekat sini, saya jualan itu. Ada yang murni habbatus sauda saja. Intinya termasuk untuk kita menjaga kesehatan, minum habbatus sauda sama minum madu. Istimewa. Ini semuanya obat-obatan yang langsung dari Al-Quran, langsung dari Nabi. Madu dengan habbatus sauda. Istimewa. Coba mungkin teman-teman jarang atau tidak pernah ya. Anda kalau istiqomah tiap pagi, saya sendiri tiap pagi minum 2 kapsul. Habbatus sauda itu 2 kapsul saya minum. Untuk jaga kesehatan. Sedia payung sebelum hujan. Jangan kalau sudah lemes, sudah sakit, minum 1 botol langsung. Cuma cedang waras langsung 1 botol diminum semua. Ya, sekarang tiap hari. Ya, ini saran saya ya untuk menjaga kesehatan, minum habbatus sauda 2 kapsul setiap hari. Insya Allah. Jaga kesehatan. Kemudian juga jangan lupa katanya berdoa kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih lebih mantap daripada berdoa kepada Allah. Ikhtiar sudah dilakukan semua. Usaha semua sudah dilakukan, maka berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami sehat wal afiat. Berikan kami kesembuhan ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Minta sama Allah. Jangan jadi orang sombong. Apa orang sombong? Orang sombong adalah orang yang tidak meminta kepada Allah. Itu orang sombong namanya. Saya ulangi ya, orang yang sombong, orang yang takabur adalah orang yang tidak pernah minta kepada Allah. Itu orang sombong. Perhatikan bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa buat catatan. Kalau manusia dimintai terus, dimintai lagi, lama-lama bosan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ada orang datang ke rumah kamu. Mas, aku jalur duit ya. Kayak apa? Aku kurang sarapan. Ya wes, kasih 10.000. Nanti jam 12 datang lagi orang itu. Mas, jalur duit mas. Saya malas mari ya. Bukan ke sarapan. Saya kira makan siang. Ya, begini. Mulai Anda bosan kan? Waktunya makan malam datang lagi. Mas, apa buat makan malam? Kira-kira dikasih apa enggak? Kamu kasih lagi apa enggak? Wih, jawaban nih, jangan pernah kaya. Kasih lagi apa enggak? Enggak, terus terang. Sampai di kau tuman sih. Iya kan? Pagi datang, siang datang.
Itulah manusia. Ketika kamu minta kepada manusia, pertama dikasih, kedua dikasih, ketiga males orangnya, bosan. Tekoman gitu. Ya. Itulah manusia. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita minta kepada Allah, kamu minta kepada Allah, makin banyak minta, Allah makin cinta kepada Anda. Makin sering minta, Allah makin sayang kepada Anda. Itulah bedanya Allah dengan makhluknya. Faham ya? Bunai Adam, la tas'alan nas. Wahai manusia, jangan kamu suka minta-minta kepada manusia yang lain. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada Allah yang tidak pernah tertutup pintunya. Kamu kalau datang ke rumah orang jam 12 malam, minta sesuatu, dibukakan pintu apa enggak? Jam 12 malam kamu datang ke rumah orang, diketok, minta sesuatu, dibuka apa enggak? Enggak mungkin. Mungkin kamu disangka maling. Ada apa jam 12 malam datang ke rumah orang? Itulah manusia. Tapi kalau kita minta kepada Allah, datang ke pintunya Allah, jam berapapun Allah akan selalu ada untuk Anda. Betul tak? Jam 1 malam, jam 2, jam 3 Allah terus akan siap ada untuk Anda. Wasalil ladzi abwabuhu la turjabu. Mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup alias selalu terbuka. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah akan makin cinta, Allah akan makin sayang ketika kamu minta kepada Allah. Tetapi manusia yang lain akan marah kalau sering diminta. Tapi Allah akan marah kalau Anda tidak meminta kepadanya. Faham tuh? Paham ya? Berdoa kepada Allah, minta. Ya Allah selamatkan kami, ya Allah jaga kami, terus minta kepada Allah. Minta ilmu, minta barokah, ya kan? Minta umur yang manfaat, minta umur yang barokah, minta kepada Allah. Makin banyak kita minta, Allah makin sayang kepada kita. Maka orang yang sombong adalah orang yang tidak pernah meminta kepada Allah. Itu orang yang sombong. Tak mau minta kepada Allah, sombong dia. Tidak bermunajat kepada Allah, sombong dia. Nah, maka termasuk untuk menghadapi pandemi yang ada ini, kita selalu berdoa kepada Allah. Dan yakinlah bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik suatu musibah yang menurut kita tadi musibah, ya, itu pasti ada hikmah yang besar. Mungkin sebelum corona ini kita jarang cuci tangan, mungkin. Tapi begitu ada corona, bukan cuma cuci tangan, cuci mulut, cuci tangan, cuci hidung, semuanya dicuci. Sampai cuci uang sekalian, ya kan? Itu juga hikmah. Sebelum corona ini mungkin kita jarang berdoa kepada Allah, jarang minta kepada Allah. Tapi begitu ada corona, kita selalu bangun malam minta penjagaan. Itu hikmah. Itu hikmah. Allah ingin agar kita ini menoleh kepada Allah. Begini, supaya lebih memantapkannya, coba diperhatikan baik-baik. Ada satu cerita. Nanti cerita ini Anda ambil hikmahnya. Ada satu cerita. Ada tukang bangunan. Itu lagi bangun. Lah di atasnya itu ada mandornya. Jadi bangun tingkat begitu. Ini bangunan, ya. Yang mandornya kebetulan di atas. Karena suasana yang bising, proyek pembangunan, itu mandornya itu panggil tukang yang di bawah dari atas, dipanggil, "Woi, Pak Tukang, woi." Kak Guru nggak dengar, celuk mana? "Woi, Tukang, woi." Nggak dengar. Akhirnya mandor yang di atas tadi mikir, ya apa caranya cek noleu nih. Akhirnya dia, si mandor tadi menjatuhkan uang 50.000.
Kan maksudnya begini, begitu diturunkan uang, kan pasti diambil, terus kan noleh orang atas gitu loh. Kadang mungkin waktu itu jatuh sendiri, pasti ada yang menjatuhkan. Maksudnya noleh orang aku lo perlu nih. Contoh saja ini uang nih 50.000, kata tukangnya yang di bawah, alhamdulillah, duit rek dikesak. Ya, lo kan maksudnya mandornya apa? Supaya noleh kok kamu noleh ke atas, aku tak perlu sama kamu. Ternyata gak noleh, tapi duit digeser. Atau lama ada mereka. Yes. Kata mandornya, mungkin kurang ya, kurang. Kasih 100.000. Tadi kan 50 nih, sekarang 100.000. Tapi yang uang 75 tidak bisa ya. 75.000 kan Mas nggak bisa, ya bukan untuk jual beli tadi kan ya. 100.000 dilemparkan, jatuh lagi. Pas di depannya tukang tadi, alhamdulillah 100.000 digeser. Lo tak noleh ke atas, suwe-suwe mandore pegel. Dipancing dengan uang 2 kali gak noleh ke atas, akhirnya mandornya ngambil batu dilempar pas kena kepala. Ya untuk pakai helm tukang dilempar dari atas. Ini contoh ini ya, dilempar. Cetak, begitu cetak kaget noleh ke atas. Loh, Pak Mandor, kata mandornya, iya, saya manggil kamu dari tadi, gak noleh kamu. Sepuluh. Kena duit gak noleh kan? Begitu kena apa? Batu langsung Allah Ta'ala itu kepingin kita ini menoleh kepada Allah. Allah Ta'ala kepingin kita ini selalu nyambung. Lo kita dikasih nikmat kok tak noleh sampai dikasih nikmat kesehatan kok tak noleh sama Allah. Kok tidak menghadap kepada Allah? Akhirnya kita dilempar dengan batu sama Allah, baru kita menoleh ke atas. Allah kasih kita ujian, Allah kasih pandemi corona, Allah kasih penyakit, Allah kasih kelumpuhan, baru kita ingat kepada Allah. Kira-kira itu hikmahnya. Paham ya? Maka jangan sampai menunggu Allah melempar kita dengan batu. Begitu Allah kasih nikmat, cepat-cepatlah kita menoleh kepada Allah. Alhamdulillah, tetap duitnya kisah gak apa-apa. Kisah duitnya, tapi sambil noleh, ya Allah, alhamdulillah, ya terima kasih ya Allah. Gitu loh, noleh kita kepada Allah. Paham? Jangan hanya makan, minum dari rezeki Allah, tapi kita tidak mau menoleh kepada Allah. Itulah kira-kira hikmahnya ya. Jadi ujian, penyakit tidak lepas dari hikmah. Penyakit apapun tidak lepas dari hikmah, supaya kita menoleh kepada Allah, kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Jangan hanya makan nikmat tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Menutup apa yang saya sampaikan, ada satu hadis di mana baginda Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan syauqah fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyi'atih wa huttat anhu dhunubuh kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha." Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda yang artinya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa suatu gangguan, apapun gangguan itu, sekalipun duri, tahu duri, sekalipun duri yang menusuknya atau jarum yang menusuknya, kecuali dengan duri tadi itu Allah akan menggugurkan dosanya. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon akan menggugurkan daun-daunnya. Bagaimana kalau musim apa namanya? Musim apa itu yang musim gugur ya? Itu kan rontok itu daunnya. Begitulah. Ketika kita dapat ujian dari Allah, mungkin sakit, flu, batuk, termasuk ujian corona ini, ya kan? Maka
ada hikmah di balik itu adalah Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita, Allah akan menggugurkan kesalahan kita sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya, rontok, habis. Insya Allah, mudah-mudahan adanya pandemi ini tidak menyurutkan, tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah. Amin. Tetapi lebih semangat, lebih giat rekan-rekan, lebih giat lagi menuntut ilmu, lebih giat lagi belajarnya, lebih giat lagi kita majlis ta'limnya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya ujian yang diberikan kepada kita ini, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Insya Allah mudah-mudahan perkumpulan kita, teman-teman yang hadir ini, insya Allah semuanya mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah kita semuanya yang menjadi perantara, menjadi sebab terwujudnya majelis Syubhanul Watan ini, insya Allah semuanya mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan umur kita, sisa dari umur kita ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita juga berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Insya Allah. Sebelum saya tutup, mumpung saya ingat, itu katanya disuruh banyak baca selawat. Ya, jadi ada satu ulama dari Hadramut mimpi kanjeng Nabi. Ada satu ulama dari Hadramut mimpi kanjeng Nabi, mimpi Rasulullah. Ya, akhir-akhir ini ya, lalu dia mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini ada corona ini, ada wabah begini. Solusinya bagaimana ya Rasulullah? Maka dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan, umatku suruh banyak baca sholawat. Suruh banyak baca sholawat. Ini pesannya Nabi. Ini pesannya Rasulullah lewat mimpi ya, lewat mimpi dari orang soleh yang dari Hadramut tadi itu. Mimpi kanjeng Nabi disuruh agar umat ini banyak membaca sholawat. Ternyata setelah kita baca-baca di kitab itu, ternyata ada kalamnya Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan begini, min a'dhamil asya ad-dafi'ah lit-ta'un wa ghairihi min al-balaya al-idham kathratus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, min a'dhamil asya, termasuk sesuatu yang paling kuat, yang paling mantap, ad-dafi'ah, untuk menolak turunnya penyakit, lit-ta'un wa ghairihi, dan selainnya, wabah, penyakit, ta'un dan selainnya, minal balaya al-idham, dari balak-balak yang besar. Itu yang paling mantap untuk menghindar dari penyakit itu adalah kathratus shalah ala Nabi, banyak membaca sholawat. Nah, maka mari kita tutup baca sholawat ya. Kita tutup dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan sebagaimana dikatakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabah corona dan penyakit-penyakit yang lain, insya Allah. Mari kita baca ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih al-kufr wal-fusuq wal-'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Rabbi waffiqna 'ala ma yurdik warzuqna taqwa li'alla na'sik. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga kita ucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Halal ya, yang telah menyediakan tempat untuk kita yang sedianya di rumah kami, tetapi karena mungkin keadaan ya tidak memungkinkan, maka kita selenggarakan acara ini di Masjid Al-Halal Bumiayu, Gedung Ganda. Alhamdulillah, ini ketua takmirnya juga hadir bersama kita. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz Toha karena memberikan kesempatan kepada kita ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Habib Muhsin bin Ali. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat menerapkan nasihat-nasihat beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi yang beliau sampaikan, sebagian yang beliau sampaikan adalah orang yang sombong, adalah orang yang tidak takut kepada Allah, dan juga orang yang tidak meminta kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, dilanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan cindera mata. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Acara selanjutnya adalah sesi foto. Akan tetapi saya selaku Muqasimul Awqat memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada
rekan dan rekanita dan semua hadirin dan hadirat rahimakumullah, jika dalam perkataan, dalam penyampaian dan juga dalam kelakuan terdapat kesalahan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi foto mungkin akan dipandu oleh